Hai, Rizky di sini. Dan hari ini gue dipinjemin sama temen gue salah satu laptopnya MSI yang punya performa kenceng, tapi bodinya itu compact banget. Dan gue kemarin ditawarin, lu mau nggak untuk ngebenchmarkin laptopnya, terus nge-review? Ya gue bilang sih oke-oke aja, tapi lu yang ngebahas pengalaman ya. Jadinya temen gue yang akan ngebahas pengalaman dan first impressionnya itu ada di channel Digital Essence. Kalau misalnya videonya udah jadi, gue bakal taruh videonya di cards di atas ini. Tapi untuk benchmarknya, gue yang akan lakukan. Inilah MSI GS66 Stealth. Desain dari MSI GS66 Stealth yang sekarang sudah lebih kalem ketimbang GS65 yang dulu pernah kita review. Kalau yang GS65 mempunyai aksen-aksen keemasan di bagian heatsink, ujung layar, dan hinge, GS66 menggunakan chassis yang berwarna full hitam yang dinamakan Core Black oleh MSI. Logo di luarnya pun dibuat hitam juga, alias MSI membuat logo hitam di atas hitam. Agak susah sih dilihat logonya, tapi laptopnya jadi lebih kalem. Saat membuka hinge-nya, gue agak kesulitan untuk membuka layarnya karena monitornya ini tidak mempunyai tempat untuk meletakkan jari. Monitornya sendiri sudah Full HD 240Hz dengan akurasi warna yang super akurat. Tipe panel SKU yang gue review kali ini masih sama dengan GS65 yang tahun lalu, dan bezelnya juga masih tipis, dan yang kali ini MSI masih sempat untuk menaruh webcam dengan Windows Hello di dalamnya. Untuk pilihan layarnya ada pula yang mempunyai refresh rate 300Hz dengan akurasi warna yang sama, tapi tentunya speknya juga akan lebih gahar. Buat layout keyboard, MSI GS66 mempunyai keyboard yang jarak antara satu tombol dengan tombol lainnya itu lumayan jauh, dengan power button yang sekarang malah digabung ke dalamnya. Tapi tenang aja, untungnya power button ini tidak gampang untuk tertekan, alias buat matiin laptopnya tombol power ini harus agak ditahan. Jadi ya masih aman lah. Keyboard ini sendiri sudah mempunyai individual RGB backlight yang bisa disetel lewat software, dan kita sendiri masih menyayangkan absennya media button di sini. Untuk function key yang ada di atas, di sini kebanyakan diisi oleh fungsi dari software MSI-nya sendiri seperti Overboost, MSI Dragon Center, ataupun kalau mau membuka SteelSeries engine-nya itu sendiri. Untuk touchpad-nya, di sini touchpad tersebut masih termasuk panjang sama dengan yang GS65 punya, tapi aksen gold di sini sudah tidak ada, jadi MSI memang lebih menginginkan overall design yang lebih kalem dan lebih stealthy. Yang terakhir adalah koleksi port. Di sebelah kanan ada dual audio jack, 3 USB 3.1 Gen 2 di mana Type-C 1 dan 2 laginya itu Type A, dan yang terakhir adalah LAN port. Sementara di sebelah kiri kita melihat ada USB-C yang support Thunderbolt 3, full HDMI port, dan satu USB 3.1 Gen 2 lagi. MSI GS66 Stealth mempunyai SKU yang cukup banyak, mulai dari yang memakai Core i7 sampai yang memakai Core i9 dengan 2080. Kalau yang kali ini kita review adalah Core i7 10750H, 16GB RAM dual channel, RTX 2070 Max-Q yang ada di harga sekitar 40 juta. Jujur sih, kalau kita melihat daftar SKU-nya, kita bisa melihat spek yang lumayan top notch buat laptop di harga segini. Tapi apakah coolingnya memang memadai? Di Cinebench, saat kita membandingkan skor Cinebench laptop ini dengan laptop yang lain, memang kita mendapatkan skor overall 10750H yang standar, namun tetap bukan yang tertinggi. Skor peaknya masih belum bisa menyamai Lenovo Gaming 3i yang bisa sampai 1300-an. Lucunya kita mendapatkan skor peak dari Cinebench-nya itu setelah beberapa kali tes, alias laptop ini Cinebench-nya makin kita tes makin naik skornya. Synthetic benchmark macam Firestrike dan TimeSpy juga mendapatkan skor yang normal untuk spek segini, gak ada yang terlalu mencolok, dan kalau gaming, kita memang mendapatkan frame rate yang tinggi di beberapa game kompetitif ataupun AAA, namun kita belum mendapatkan game yang dapat menyentuh frame rate 240 fps, alias belum ada game yang paling optimal dengan layarnya. Hanya saja, memang mayoritas game yang kita tes di sini menggunakan setting mentok kanan, alias kalau kalian mau frame rate yang lebih tinggi lagi, kalian bisa menurunkan settingannya lagi, walaupun saat kita coba CSGO di settingan very low pun, ya frame rate-nya masih belum bisa menyentuh 240 fps.
Yang paling unik adalah fitur overboost dari MSI di mana mereka membuat semua fan yang ada di laptop ini jalan di RPM maksimal mereka. Pastinya beberapa hardware yang ada di laptop ini akan jalan di boost clock lebih lama karena suhunya lebih adem. Dan kita juga mencoba untuk kalau kita bandingkan skor peak saat memakai overboost dan tidak, perbedaan skor Cinebench R15 dan R20-nya berbeda dengan gap yang cukup signifikan. Begitupun untuk skor 3D Mark, skornya bisa bertambah dengan adanya fitur overboost ini dan perbedaannya cukup kerasa. Yang perbedaannya sangat terlihat adalah physics score atau CPU score, alias performa CPU-nya meningkat banget saat overboost-nya dinyalakan. Hanya saja mode overboost ini sangat berisik kalau kita mau ngomongin suara dari fan-nya. Dan entah kenapa overboost ini belum bisa membuat rendering time di Premiere Pro ataupun Blender jadi lebih cepat. Untuk main game, kita masih bisa bilang kalau laptop ini tidak throttle karena GPU-nya masih tahan di 98% full load dan CPU-nya masih bisa tahan di 4,5 GHz all-core saat Firestrike stress test dijalankan. Hanya saja saat kita tes Cinebench dan heavy di CPU, barulah terlihat kalau CPU-nya itu throttle di suhu yang memang cukup tinggi. Memang suhu ini bisa turun dengan adanya fitur overboost tadi, hanya saja gua nggak begitu suka dengan fitur tersebut karena fan-nya terlalu berisik. Untuk pengalaman, karena kebanyakan akan dibahas oleh Jonathan, jadi gue hanya akan ngomongin pengalaman singkatnya aja. Di pengalaman penggunaan kami, keyboard laptop ini lumayan susah untuk dipakai gaming karena travelnya kurang dalam, dan juga spacing yang terlalu lowong antara satu tombol dengan tombol yang lain, membuat gue suka salah pencet. Kalau buat ngetik, keyboardnya ini masih fine, enak-enak aja travel segini dipakai ngetik, hanya saja yang paling kerasa kekurangannya adalah tidak adanya palm rejection sensor di touchpad sepanjang ini. Membuat tangan kanan gue sering banget nyentuh-nyentuh touchpad dan membuat kursornya itu suka pindah-pindah. Memang di sini ada tombol untuk menonaktifkan touchpad, tapi ya rebek juga kalau misalnya kita harus aktifkan dan nonaktifkan touchpad setiap kali kita ngetik sesuatu dan memakai touchpad di waktu yang sama. Untuk upgradability, sayangnya kita nggak bisa buka laptopnya karena masalah garansi yang akan void kalau kita buka, dan karena memang kita beli sendiri GS66-nya, jadi kita akan ambil footage-nya dari Dev2D aja. MSI GS66 Stealth mempunyai 2 slot SODIMM dan 2 M.2 slot. Baterainya ada di bawah dengan kapasitas yang cukup besar, memakan ruang hampir seluruh bagian bawahnya. Dan juga kalau kita lihat dari jauh, fan-nya ternyata ada 3 yang bisa membuat laptop ini lumayan dingin saat overboost dinyalakan. Sebenarnya gue kurang demen sama laptop yang punya banyak bloatware seperti laptop ini, di mana Dragon Center yang mengatur hardware dengan SteelSeries yang mengatur keyboard itu harus terpisah. Di Asus mereka sudah menggabungkan software untuk mengatur keyboard dan juga profil dari laptopnya ini. Entah kenapa di MSI itu masih stick dengan 2 software yang harus terpisah dan juga jalan at the background at the same time. Walaupun memang di dalam Dragon Center sendiri sebenarnya banyak sekali fitur yang harus gue akui lebih banyak ketimbang Armoury Crate-nya Asus. Battery life laptop ini sendiri sebenarnya kapasitasnya itu besar banget, bahkan ini adalah laptop yang paling besar kapasitasnya yang pernah kita review, tapi entah kenapa di sini battery life saat dipakai produktivitas ringan itu hanya bertahan sampai 6,5 jam aja. Sayangnya, dengan powerhouse yang seperti ini memang akan membuat adapternya jadi berat dan mengorbankan sedikit portabilitas. Terakhir, paling kualitas speaker. Di sini speakernya memang front facing ke arah kita, tapi kualitasnya bisa dibilang agak kurang untuk laptop semahal ini. Separationnya terasa kurang, suaranya juga terasa mendem kalau misalnya nggak memakai software effect. Dan kalau memakai software effect dan volumenya kencang, mereka hanya membuat suara treble-nya itu jadi lebih keras. Jadi, MSI GS66 Stealth adalah laptop yang memang solid, entah kalian mau pakai untuk gaming ataupun sebagai produktivitas content creator atau sebuah render machine. Layarnya juga akurat banget dan suhu surface-nya juga cukup nyaman untuk dipakai heavy use buat Blender ataupun Premiere Pro. Frame rate gamingnya juga tinggi dan cukup stabil, hanya saja memang tidak bisa optimal sampai 240 fps. Upgradability-nya bagus, dimensi dan beratnya juga nggak membuat kita repot dalam membawanya kemana-mana. Tapi kalian harus ingat kalau kompensasi laptop ini adalah apabila usage-nya terlalu berat di CPU, ya laptop ini akan throttling dan membuat performa CPU-nya itu menurun saat penggunaan dalam waktu yang cukup lama. Jadi disarankan untuk memakai cooling pad di bagian bawahnya agar laptop ini dapat mengambil udara dengan lebih mudah.
Dan jadi itulah pendapat kita tentang MSI GS66 Stealth atau GS66 Stealth. Kalau misalnya kalian mau tahu pengalaman memakai laptop ini lebih dalam atau tentang first impressionnya, kalian bisa cek aja di channel Digital Essence yang cards-nya nanti akan gua taruh setelah video ini. Dan jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe kalau misalnya kalian suka dengan videonya. Dan yang terakhir, gua Rizky, always stay safe.